A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Novianti, dari Prodi Podcast Angkatan 23, NIM 2334016, dosen pengampu Alwis SPD MPD, tugas pengantar pendidikan. Dengan judul Landasan-Landasan Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan pendidikan. Dalam proses menjalankan pendidikan di Indonesia, Pancasila merupakan landasan ideologi dasar. Landasan ini bersifat memikat dan meminta kekuatan hukum bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengingat pentingnya pendidikan bagi mutu dan kualitas bangsa. Landasan pendidikan terdiri dari beberapa jenis, yaitu landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural. Landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan landasan religius. Landasan pendidikan yang dianut oleh seorang akan berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka praktik pendidikan yang diselenggarakan. Selain itu, landasan pendidikan berfungsi pula sebagai titik tolak dalam rangka studi pendidikan. Adapun 9 landasan, yaitu landasan pertama, landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu sistem gagasan tentang pendidikan serta diedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat. Umumnya dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Dalam landasan psikologis pendidikan dikenal adanya landasan filosofis pendidikan, idealisme, realisme, dan pragmatisme. Landasan psikologis adalah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum yang meliputi suatu kebaikan bahwa serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, landasan sosiologis. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menganut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis melibatkan pemahaman terhadap struktur sosial, interaksi antar individu, dan dinamika kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti struktur kelas, peran gender, mobilitas sosial, dan norma-norma sosial merupakan bagian dari landasan sosiologis. Sosiologis mempelajari bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat, bagaimana nilai-nilai dibentuk, dan bagaimana fakta sosial mempengaruhi pola perilaku manusia. Yang ketiga, landasan hukum. Landasan hukum diartikan sebagai peraturan sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.
Kata landasan dalam hukum berarti landasan untuk mendasari atau titik tolak dasar. Landasan hukum mencangkup prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang membentuk dasar sistem hukum suatu negara atau wilayah. Ini termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang mengatur tatanan hukum. Landasan hukum memberikan kerangka kerja untuk menegakkan keadilan, menentukan hak dan kewajiban, serta mengatur hubungan antara individu, lembaga, dan pemerintah. Yang keempat, landasan kultural. Landasan kultural adalah sebuah kebudayaan sebagai gagasan yang merupakan karya manusia yang berisi hasil budaya dan karya seni. Hal tersebut akan selalu berkaitan dengan pendidikan. Landasan kultural mengacu pada nilai-nilai, keyakinan, norma, dan praktik-praktik yang membentuk dasar budaya suatu masyarakat atau kelompok. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari seni, bahasa, agama, hingga tradisi-tradisi yang membentuk identitas kolektif suatu komunitas. Yang kelima, landasan psikologis. Landasan psikologis dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau praktis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan proses pendidikan. Landasan psikologis mencakup aspek-aspek psikologis yang menjadi dasar pemahaman perilaku yang proses mental manusia. Ini mengakibatkan studi tentang kognisi, emosi, motivasi, dan perkembangan individu. Faktor-faktor seperti ini pengalaman hidup, kondisi psikologis, dan interaksi sosial juga menjadi bagian dari landasan-landasan psikologis dalam membentuk pola pikir dan tindakan manusia seseorang. Landasan yang keenam, landasan ilmu ilmiah dan teknologis. Landasan ilmiah merupakan unsur-unsur yang bersumber dari cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan teknologis merupakan dasar digunakan sebagai acuan teori yang praktis beretika yang mengakibatkan orang secara sistematis mendukung dan mencegah berbagai permasalahan ataupun meningkatkan mutu dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Yang ketujuh, landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi eduksi, efisiensi, dan efektivitas. Biaya dalam pendidikan ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan, melihat tujuan, situasi, dan kebutuhan yang ingin diperoleh. Landasan ekonomi merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang membentuk sistem ekonomi suatu negara atau wilayah. Hal ini mencakup studi tentang produksi, distribusi, dan konsumen sumber daya, serta bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan dan distribusi kekayaan.
konsep seperti pasokan dan peminat, kebijakan fiskal, moneter, serta faktor-faktor seperti inflasi dan tingkat pengangguran merupakan bagian dari landasan-landasan ekonomi. Yang ke-8, landasan sejarah. Fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik mencangkup formulasi, tujuan, pengembangan materi, perancangan model pembelajaran, dan evaluasi. Landasan sejarah merujuk pada pembahasan dan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang membentuk perkembangan suatu masyarakat, bangsa, atau peradaban. Studi sejarah memberi perspektif yang penting untuk memahami asal-usul perkembangan dan dampak dari kejadian tertentu. Ini membantu bentuk identitas kolektif, memahami pola-pola perubahan, dan mengambil pelajaran dari pengalaman masa lampau untuk membimbing keputusan di masa depan. Landasan 9 yaitu landasan religius. Landasan religius merujuk pada dasar-dasar kekayaan atau nilai spiritual yang membentuk landasan moral dan etika seseorang. Ini dapat mengakibatkan kepercayaan kepada Tuhan atau kekuasaan spiritual, serta prinsip-prinsip moral yang berasal dari ajaran agama. Landasan religius sering menjadi pedoman untuk mengambil keputusan dan membentuk perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor mengenai landasan religius adalah: 1. Faktor-faktor landasan religius. Faktor landasan religius melibatkan keyakinan, nilai-nilai, dan praktik keagamaan yang membentuk dasar spiritual individu atau masyarakat. Ini mencangkup keyakinan terhadap Tuhan atau kekuatan rohaniah, etika moral, ritual ibadah, serta norma-norma sosial yang bersumber dari ajakan keagamaan. Landasan religius juga dapat mempengaruhi kebutuhan norma sikap terhadap kehidupan dan interaksi sosial dalam suatu komunitas. Landasan moral dan landasan etika. Nilai-nilai moral menekankan kepentingan pendidikan dalam membentuk karakter dan moral individu. Semua landasan tersebut saling terkait dengan memberikan dasar untuk Semua landasan tersebut saling terkait dan memberikan landasan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pendidikan secara holistik. Sistem pendidikan secara holistik mengintegrasikan aspek-aspek berbeda dari pengembangan individu, tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, emosional, fisik, dan moral. Beberapa karakteristik sistem pendidikan holistik meliputi pengembangan keseluruhan, melibatkan pembangunan seluruh potensi individu termasuk kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Yang kedua, pendidikan karakter atau meningkatkan pada pembentukan nilai, etika, dan karakter positif dalam pendidikan dalam peserta didik. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dan masyarakat atau mendorong partisipasi aktivitas orang tua dan melibatkan komunitas
dalam mendukung perkembangan anak. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada siswa atau mengakui keunikan secara setiap individu dan mendukung gaya belajar serta minat mereka. Yang kelima, pendidikan kesehatan dan kebugaran atau menyemangatkan pendekatan kesehatan mental dan fisik dalam kurikulum untuk mendukung kesejahteraan holistik siswa. Yang keenam, keseimbangan kurikulum atau menyediakan kurikulum yang seimbang mencangkup mata pelajaran akademis, seni, olahraga, dan perkembangan keterampilan. Ketujuh, pendekatan interdisipliner atau mengantisipasi interaksi berbagai disiplin ilmu yang memberikan pengalaman belajar dan lebih menyeluruh. 8. Evaluasi holistik atau mengukur kemajuan siswa tidak hanya berdasarkan prestasi akademis, tetapi kemajuan dalam aspek sosial, emosional, dan keterampilan lainnya. Yang 9. Lingkungan pembelajaran positif atau menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif, kreativitas, dan rasa tanggung jawab. Sistem pendidikan holistik bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga seimbang secara emosional, sosial, dan moral. Intelektual merujuk pada kemampuan berpikir, memahami, dan menggunakan pengetahuan serta keterampilan berpikir secara kompleks. Individu yang memiliki kecerdasan intelektual biasanya mampu mencegah masalah, menganalisis informasi, dan membuat keputusan yang rasional. Kemampuan intelektual melibatkan aspek seperti kecerdasan kognitif, kreativitas, kemampuan belajar, dan mencegah masalah. Intelektualitas juga sering terkait dengan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep konteks. Kurikulum adalah seperangkat perencana dan pembangunan yang menyeluruh untuk pengajaran dan pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Ini mencakup mata pelajaran, tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi untuk pembimbing proses pendidikan. Kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dan memberikan pedoman bagi guru dan menyampaikan materi kepada siswa. Merancang kurikulum melibatkan beberapa tahap yang mencakup perencanaan dan situasi proses pembelajaran. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, memahami visi dan misi. Mulailah dengan memahami visi dan misi lembaga pendidikan. Tentukan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai inti yang ingin dicapai. Yang kedua, identitas tujuan pembelajaran. Tetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai untuk siswa dalam setiap tingkat pendidikan atau mata pembelajaran. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Lakukan analisis kebutuhan untuk memahami tuntunan siswa dengan pendidikan dan kebutuhan masyarakat atau industri. Yang keempat, struktur kurikulum. Tentukan struktur keseluruhan kurikulum, termasuk mata pelajaran inti, elektif, dan persyaratan yang logis. Yang kelima, pilih metode pembelajaran. Sesuai dengan metode pembelajaran dengan tujuan metode pembelajaran, pertimbangkan variasi seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang keenam, kurasi materi pembelajaran. Pilih atau susun materi pembelajaran dengan
plan multakhir dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, rancang sistem. Evaluasi tentang jenis dan metode evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Ini bisa berupa ujian, tugas, ataupun proyek. Yang ke-8, interaksi teknologi. Pertimbangkan cara menginteraksi teknologi untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan digital siswa. Keterampilan digital siswa mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara elektif dan berpikir kritis terkait informasi yang ditentukan online. Beberapa keterampilan digital kunci melibatkan 1. Literasi media digital. Kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi informasi digital termasuk keaslian, keandalan, dan devolusinya. Yang ketiga, keamanan digital. Memahami tentang praktik keamanan online termasuk proteksi kata sandi, kehati-hatian dalam berbagai informasi pribadi, dan kesadaran terhadap risiko keamanan digital. Yang ketiga, penguasaan alat produktif digital. Kemampuan untuk menggunakan berbagai perangkat lunak dan aplikasi produktivitas seperti pengolahan kata, speedhead, dan alat kolaborasi online. Yang keempat, pemecahan masalah teknologi. Keterampilan untuk mengatasi masalah teknologi termasuk pemahaman dasar tentang perangkat keras dan perangkat lunak, serta kemampuan mencari solusi online. Yang kelima, aktivitas digital. Kemampuan untuk menghasilkan konten digital termasuk desain grafis, pembuatan video, atau mengembangkan proyek aktivitas lainnya menggunakan alat digital. Yang keenam, krisis berpikir digital. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, memahami produktivitas yang berbeda, dan membuat keputusan informasi berdasarkan pemahaman dan yang matang. Yang ketujuh, kemampuan riset online. Memahami tentang cara mencari, menyusun, dan mengevaluasi informasi dari sumber online yang efektif. Yang ke-8, etika digital. Kesadaran tentang norma dan etika dalam menggunakan teknologi digital termasuk perilaku online yang etis dan bertanggung jawab digital. Yang ke-9, kemampuan kolaborasi online. Keterampilan untuk bekerja secara kolaboratif melalui platform online termasuk alat kolaborasi dengan komunikasi digital. Penting untuk memastikan siswa mengembangkan keterampilan digital ini karena akan memberi mereka landasan yang kuat untuk berpartisipasi secara aktif dan hasil dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Komunikasi virtual adalah kelompok orang yang berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara online. Ini bisa melibatkan orang-orang dengan minat, tujuan, dan kepentingan bersama yang terhubung melalui platform digital. Beberapa contoh komunitas virtual melibatkan forum online. Platform seperti Reddit, Start, dan Egistan atau forum khususnya industri yang memungkinkan orang berbagi informasi, pengalaman, dan pertanyaan. Yang kedua, media sosial. Grup atau komunitas platform seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn yang membawa orang-orang dengan minat berpotensi serupa. Yang ketiga, kelas online. Komunitas siswa yang terbentuk di sekitar khusus online dan platform pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, pertemuan virtual. Komunitas yang bertujuan secara
rutin melalui konferensi video atau kelompok diskusi, klub buku, atau sesi pelatihan. Yang kelima, platform berbagi konten. Komunitas yang terbentuk di sekitar platform berbagi konten seperti YouTube dan Instagram, di mana orang berinteraksi melalui komentar dan pesan. Yang keenam, permainan online. Komunitas pemain yang terbentuk di sekitar permainan video online dan platform gaming. Yang ketujuh, proyek kolaboratif. Komunitas yang bekerja serta untuk menyelesaikan proyek tertentu seperti proyek sumber terbuka dari GitHub. Yang ke-8, bisnis dan keahlian tertentu. Komunitas profesional atau industri yang terbentuk melalui platform khusus seperti Slack untuk diskusi bisnis atau LinkedIn untuk profesional. Yang kelima, blog atau situs web. Komunitas yang terbentuk di sekitar blog atau situs web yang ditentukan adalah orang dan berinteraksi melalui komentar atau forum. Yang ke-10, grup diskusi dan kelompok diskusi online. Komunitas yang berfungsi pada topik khususnya melalui platform seperti Google Group atau Yahoo Group. Komunitas virtual memberikan kesempatan untuk berbagai pengetahuan, membangun jejaring dan merasa terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat atau tujuan serupa terlepas dari logis fisik mereka. Membangun jejaring adalah suatu proses membangun dan merawat hubungan dengan orang-orang yang di sekitar Anda untuk penukaran informasi, dukungan, atau peluang bisnis. Berikut adalah beberapa langkah untuk membantu Anda membangun jejaring. Yang pertama, identitas tujuan jejaring. Yang kedua, kenali nilai Anda. Pemahaman nilai yang dapat Anda berikan kepada orang lain, baik melalui keterampilan, pengetahuan, atau sumber daya. Yang ketiga, gunakan media sosial. Yang keempat, hadir di acara kegiatan industri. Hadiri seminar, sekuensi, atau acara industri untuk bertemu langsung dengan orang-orang sektor Anda. Yang kelima, bergabung dengan kelompok dan komunitas. Yang keenam, membangun hubungan melalui pertemuan tatap muka. Yang tujuh, berikan dan terima. Jalin hubungan dengan sikap saling memberikan dan menerima, memberi bantuan atau dukungan kepada orang lain, dan bersedia menerima bantuan untuk nasihat jika diperlukan. Yang ke-8, ketahui siapa yang Anda kenali. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.